A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. In this day I want learning English about procedural text or how to make omelette. First of all, let's thanks unto our God who has given mercies and blessings so we can stand in this place without any troubles and obstacles. Secondly, may salawat and salam always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to brightness, the very Islam religion with Al-Quran as the foundation in our life. Thirdly, I don't forget to say thank you very much for you all. You want to watching me. And the next, I want to introduce myself. My name is Suci Oktamela Dwisa. You can call me Suci. And my name is A1D11X083. I am a student in the Jambi University. Okay, in this opportunity I want to explain about first, what I use in learning media. Second, what is learning materials. Thirdly, for what class, and the next, how to use that media and how to use it. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan media apa dalam pembelajaran ini. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam materi pembelajaran apa, dan yang ketiga yaitu untuk kelas berapa, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara saya menggunakan media dan cara pengenalannya. Okay, what I use in learning media? Okay, in here I use media materials directly. If I not possible, I will use media video. Nah, di sini saya menggunakan media bahan material secara langsung. Nah, jika tidak memungkinkan, saya akan menggunakan media video tutorial bagaimana cara membuat sesuatu. Atau di sini saya mengambil contohnya yaitu bagaimana cara membuat telur dadar. Second, what is learning materials? Materi pembelajaran apa? Nah, di sini saya menggunakan materi pembelajaran prosedur text atau how to make. There is materials learning how to make or procedural text. Yang ketiga yaitu for what class? Untuk kelas berapa? In here, that is for high class atau kelas tinggi, yaitu kelas 6, 6 class. Dan yang terakhir, bagaimana cara penggunaan media dan cara pengelolaannya. How to use that media and how to use it. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya menggunakan media pembelajaran di kelas tinggi yaitu kelas 6 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu pertama-tama jika saya masuk kelas yaitu saya mengucapkan salam lalu menyapa anak-anak dengan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, for example, hello children, how are you today? Lalu anak-anak menjawab, I am fine teacher, and you? Dan saya menjawab kembali, I'm fine, thank you. Dan saya mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak dengan menggunakan bahasa Inggris. Good morning children. Dan anak-anak menjawab kembali, good morning to teacher. Nah, setelah itu saya akan mengajak anak-anak bernyanyi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan pembelajaran aktif. Bisa dikatakan ini sebagai ice breaking. For example, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know and you really want to show, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know and you really want to show, if you're happy and you know it, say hooray, hooray. Dan banyak juga ice breaking yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan setelah melakukan ice breaking, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang kita pelajari pada hari ini.
karena kita membahas tentang how to make atau procedural test, jadi saya membawa bahan-bahannya yaitu telur dan bahan-bahan yang lainnya. Nanti anak-anak akan saya bagikan berkelompok untuk menyelesaikan latihan di akhir, dan nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan langsung untuk membuat telur dadar agar anak-anak mudah mengerti dan mudah mengingatnya. Setelah mengetahui apa itu prosedur teks, maka saya akan meminta anak-anak untuk memperhatikan bagaimana cara membuat telur dadar. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat telur dadar dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, telur adalah egg, bahasa Inggrisnya adalah egg. Jadi saya akan menulisnya di papan tulis. Seperti yang saya katakan tadi, telur bahasa Inggrisnya adalah egg. Yang pertama, bahan yang kita gunakan adalah telur. Bahasa Inggrisnya adalah egg. Jadi anak-anak dapat membacanya langsung dan melihatnya langsung agar mudah mengingat dan membacanya. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan ada garam. Garam bahasa Inggrisnya adalah salt. Selanjutnya, yang ketiga ada oil atau minyak. Minyak goreng ya. Yang keempat yaitu ada onion, bawang merah. Yang kelima yaitu garlic atau bawang putih. Dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, setelah selesai menulis di papan tulis, maka saya akan meminta anak-anak untuk membacanya kembali. Dan saya akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh anak-anak. Misalnya, telur, egg, telur, egg, garam, salt, garam, salt, minyak goreng, oil, minyak goreng, oil, dan seterusnya. Oke, if the student sudah mengetahui apa saja bahan-bahan untuk membuat telur dadar, langsung saja kita melakukan kegiatan membuat telur dadar agar pembelajaran ini menjadi menyenangkan dan mengesankan untuk anak-anak. Nah, dalam kegiatan ini saya akan mengulangi lagi apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat telur dadar. Nah, kemudian dalam kegiatan pembuatan telur dadar ini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan telur dadar dengan menggunakan bahasa Inggris agar anak-anak mudah untuk mengerti dan memahami serta mengingatnya kembali. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kita langsung saja praktek membuat cara membuat telur dadar. Saya akan memerintahkan anak-anak untuk diam dan memperhatikan saya. Anak-anak silakan perhatikan ibu dalam membuat telur dadar dan juga perhatikan langkah-langkah dalam membuat telur dadar ya. Oke, student, oke anak-anak, in this opportunity, di kesempatan kali ini kita akan membuat telur dadar ya. Yang pertama, ibu akan menjelaskan bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat telur dadar. What is ingredients? Yang pertama yaitu egg, telur. Selanjutnya bawang yang telah dipotong-potong. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan selanjutnya ada salt, garam.
Dan juga yang terakhir ada wadahnya. Setelah mengetahui bahan-bahannya, kita lanjut langkah-langkah membuat telur dadar atau step to make omelet. First, pound the garlic and salt. Sudah selesai? Ini ya. Second, break the egg into a bowl. Nah, kita pecahkan telur ke dalam mangkuk. Okay, the next. Third, put onion, garlic, and salt. Kita masukkan ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan yang terakhir yaitu garam, secukupnya saja. Mix them using a spoon. Keempat, campur dengan menggunakan sendok atau kocok dengan menggunakan sendok. Okay, children, the next step is tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam kuali. And heat a frying pan. Six, pour the dough into the frying pan. Nah, selanjutnya tuang adonan ke dalam penggorengan. Wait just a moment. Tunggu beberapa saat. Wait until the dough looks yellow. Atau tunggu hingga telur berwarna kuning kecoklatan. 7. Leave using spatula and put in reserve. Wait until the color is yellow. Selanjutnya kita balikkan dengan menggunakan spatula. Tunggu hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. 3. Finally, put the omelet into a plate. Nah, jika kita rasa telurnya sudah matang, matikan apinya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan, kita letakkan telur ini ke dalam piring. Okay, finish. Okay, after that all, then I will share student groups of 4 or 5 group. Then I ask students to rank the random sentence correctly, and the group who is the first and most correct sentence structure will get 5 stars point, and other group that have not been able to finish it well will be punished to the sing in English. This method, I think, can increase activity and can encourage children to be more active and non-existent in learning, and certainly fun for children. Nah, di sini setelah melaksanakan kegiatan membuat telur dadar, maka anak-anak telah mengetahui apa saja langkah-langkah dalam membuat telur dadar, apa saja bahan-bahannya, tentu saja mereka sudah mengingatnya. Nah, saya akan membagikan 4-5 kelompok, atau kalau tidak memungkinkan saya akan membagikan cukup 3 kelompok saja. Lalu saya memberikan kalimat acak mengenai langkah-langkah dalam membuat telur dadar, dan saya akan meminta anak-anak untuk menyelesaikan dalam berkelompok, lalu menempelkannya di papan tulis atau di buku mereka masing-masing. Ya. Nah, kelompok yang paling cepat menyelesaikan dari kalimat ini dan paling benar, mereka akan mendapatkan 5 poin bintang, dan yang belum menyelesaikan
akan mendapatkan hukuman, yaitu berupa menyanyi dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat acaknya seperti ini. Saya akan membagikannya per kelompok. Lalu anak-anak diminta untuk menyusun dan menyelesaikannya dengan cepat dan benar. After that all, saya meminta anak-anak to clap hands untuk memberikan aplaus kepada teman-temannya yang telah menyelesaikan langkah-langkah dalam membuat telur dadar dengan cepat dan benar. Oh iya teman-teman, hampir saja saya lupa menyampaikan metode apa yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Saya menggunakan metode aktif, metode ceramah, dan metode diskusi dalam pembelajaran ini. Mengapa saya memilih metode tersebut? Karena saya rasa untuk anak SD kelas tinggi, khususnya kelas 6, itu sudah bisa menggunakan metode ini. Now nearing the last 10 minutes of class, 10 menit menjelang pulang, saya akan meminta anak-anak untuk berdoa dan juga mengucapkan salam perpisahan kepada gurunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya dengan see you next time teacher, good afternoon teacher, dan juga bisa menggunakan nice to meet you teacher, and etc. Dan di akhir pelajaran saya akan menanyakan kembali vocabulary bahasa Inggris, bahan-bahan dalam membuat telur dadar tadi seperti telur, apa bahasa Inggrisnya, kemudian anak-anak akan menjawabnya, dan bahan-bahan membuat telur dadar yang lainnya seperti onion itu apa anak-anak, oil itu apa anak-anak, dan sebagainya. Tentu saja anak-anak akan mengingatnya lagi dan juga tidak akan lupa jika kita ulang berkali-kali. Alright, so from me, I hope that tips can be useful for us all, for elementary school teacher and prospective teacher. I apologize if there are mistakes in my words because I'm also in the process of learning, and apologize if there are my behaviors in this video that are not good, and also my English is a lot wrong. I apologize profusely. Don't forget to like my video, don't forget to like, comment, subscribe, and share. And in the end which wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari saya. Semoga tips ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para guru dan para calon guru. Nah, jika ada kesalahan dalam kata-kata maupun penyebutan saya dalam bahasa Inggris, saya mohon maaf karena di sini saya juga dalam proses belajar. Nah, di akhir kata jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe video saya. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.